أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sahabat, ada 5 tips menulis ijazah tanpa kesalahan. Apa saja itu? Nonton terus ya sampai selesai. Yang pertama adalah fokus. Menulis ijazah tidak cukup hanya dengan mental yang kuat, berani ambil resiko, dan skill tulisan yang bagus saja, tapi sangat memerlukan fokus pada pekerjaan itu saja, tidak yang lain. Seperti saya nih, gak bisa kalau nulis ngebayangin cucian sebakul di mesin cuci, piring-piring masih berserakan, belanjaan yang belum dimasak di dapur, setrikaan yang menumpuk di kamar. Apalagi kalau nulis masih punya anak kecil. Aduh, itu sangat mempengaruhi seorang penulis. Nah, jalan keluarnya gimana? Biasanya untuk sebulan lembur ini ada 2 orang yang bantu saya mengerjakan semua itu, termasuk catering di restoran. Gak apa-apa kan, bisa ditutupi dari honor menulisnya nanti. Yang penting demi anak bangsa. Yang kedua adalah data yang valid. Valid artinya yang sah, yang benar. Data yang dipakai untuk penulisan ijazah biasanya diberikan oleh pihak sekolah. Tapi kalau saya tetap meminta untuk dipinjamkan fotokopi ijazah yang diperoleh siswa dari jenjang di bawahnya. Jadi, misalnya kita nulis ijazah TK, perlu juga melihat akte kelahirannya. Menulis ijazah SD, perlu lihat ijazah TK-nya. Menulis ijazah SMP, perlu lihat ijazah SD-nya. Menulis ijazah SMA, perlu lihat ijazah SMP-nya. Saya perlu mencocokkan data yang diberikan sekolah dengan yang ada di ijazah sebelumnya. Takut kalau ada mistyping atau kesalahan ketik pada data yang diberikan. Jadi yang harus kita pegang data di ijazah. Jadi, pernah loh saya punya pengalaman tidak mengenakan. Curhat nih, data yang diberikan tata usaha pengajaran itu salah. Namanya salah satu kata, bukan huruf, tapi satu kata. Nah, saya lalu dilaporkan ke kepala sekolah, salah tulis. Kalau Anda, bagaimana menyikapinya? Nah, kita nggak mau kan kalau kesalahan orang ditimpakan pada kita, tentu akan mencemarkan nama baik kita. Masa katanya berpengalaman nulis 20 tahun, tapi masih salah juga? Nggak enak kan dengarnya? Iya kan? Memang sih saya juga manusia ya, nggak luput dari kesilapan. Aduh, salah deh. Tapi serahkan saja sama Allah. Cepat-cepat berwudu, sholat, dan curhat sama Allah. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Tapi biasanya kalau nulis 200 lembar itu, kalau saya cuma ada yang salahnya itu 1 ya. Tapi alhamdulillah itu tidak yang fatal, masih bisa diperbaiki. Misalnya huruf O, seharusnya P, ya. Jadi tinggal kita tarik garisnya saja. Huruf U, seharusnya Y. Jadi masih ada ruang untuk memperbaikinya.
Tertulis A, seharusnya G, maka tinggal disempurnakan saja. Tapi pernah ada yang datang ke tulisan indah, huruf Y minta diganti jadi I. Kalau itu saya nggak sanggup, terlalu beresiko untuk mengubahnya. Jadi, pastikan data harus valid. Yang ketiga, pena dan tinta terbaik. Pena dan tinta terbaik sangat penting diperhatikan loh, karena saya pernah banyak melihat ijazah asli siswa yang tintanya sudah tidak berwarna hitam lagi, sudah berubah kecoklatan atau kebiru-biruan gitu. Itu karena tinta pena yang dipakai bukan yang bagus. Kita harus berpikir, karena ijazah dipakai seumur hidupnya dan sangat diperlukan dalam mencari pekerjaan di masa depannya, maka carilah tinta yang terbaik, yang the best. Kasihan kalau tinta yang kita pakai untuk menulis ijazahnya dalam masa 5 atau 10 tahun berubah warnanya. Kalau bisa cari yang waterproof atau tahan air. Yang keempat, good mood dan tempat yang nyaman. Mood atau suasana hati sangat mempengaruhi seorang penulis ijazah. Saya kalau lagi marah atau sedih, nggak berani deh pegang itu ijazah. Biasanya saya pending atau tunda dulu sampai marahnya reda dan suasana hati kembali riang, happy, dan good mood. Nggak tahu ya, kok suasana hati bisa sangat berpengaruh dalam menulis ijazah. Biasanya kalau dipaksain juga nulis dalam keadaan bad mood, tulisan jadi kacau, nggak karuan, kayak cakar ayam, dan pasti ada yang salah tulis. Jadi berdamai dulu dengan hati biar kerjaan bisa lancar. Dan satunya lagi, tempat yang nyaman. Biasanya yang nyaman itu saya nulisnya di rumah, di tulisan indah. Nggak konsentrasi bila harus nulis di sekolah, apalagi di sela-sela jam mengajar. Ingat, pekerjaan menulis ijazah itu perlu konsentrasi tinggi. Yang terakhir, nomor 5, ada harga tinta atau uang lelah. Karena menulis ijazah adalah pekerjaan yang beresiko tinggi, jadi nggak free dong. Kenapa saya katakan begitu? Karena bila terjadi kesalahan tulis, susah untuk mencari lembar blanko kosong penggantinya. Kadang memerlukan banyak waktu dan biaya. Beda dengan menulis surat permohonan kerja. Bila ada kesalahan walaupun satu huruf, di meja masih tersedia satu rem kertas untuk gantinya. Nah, untuk itu sangat diperlukan iming-iming uang lelah atau harga tinta yang sesuai. Biar penulis ijazah bekerja lebih semangat lagi, giat dan teliti. Setuju? Nah, itulah dia 5 tips dalam menulis ijazah. Bila sahabat punya tips-tips tambahan lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.